eh, memutuskan untuk oke, gue harus bikin film LGBT, harus bikin film gay. Mas, eh, saya tuh selalu mulai dari terutama film-film panjang pertama saya tuh selalu dari hal-hal yang personal. Dari hal-hal yang uh, saya anggap penting, yang hal-hal yang mengganggu saya, atau pengalaman-pengalaman personal pribadi. Saya bikin film bertema LGBT itu, film panjang tuh baru hanya sekali. Dari 5 film panjang saya cuma bikin film LGBT satu, Parts of the Heart. Film pendek beberapa, nggak banyak juga, hanya sebenarnya satu sih, hanya satu yang di film pendek yang di luar Parts of the Heart. Parts of the Heart itu bagi yang nggak tahu adalah basically 8 film pendek tentang satu karakter dari dia umur 10 tahun sampai 40. Dan itu saya bikinnya nyicil, jadi satu film pendek, satu film pendek, satu film pendek, sampai jadi semua 8 digabung jadi satu film panjang. Dan 4 film pertama dari Parts of the Heart itu saya rilis jadi film pendek satu-satu ke festival. Jadi technically film pendek saya di luar Parts of the Heart yang bertema LGBT itu cuma satu, hanya satu. Langit biru dan langit dan kertas hitam judulnya, itu ada di Vitsy, di YouTube kayaknya ada yang upload juga. Kenapa saya bikin, balik lagi ke pertanyaan kenapa pernah bikin film bertema LGBT, karena lebih ke film-film saya tuh film-film yang personal, yang berhubungan dengan kehidupan saya langsung. Terutama di awal karir saya, Parts of the Heart itu kurang lebih 80% biografis, tentang kehidupan saya dan pengalaman saya dari kecil sampai dewasa sebagai seorang pria gay yang tinggal di Indonesia. Jadi nggak pernah tiba-tiba bangun tidur suatu hari pengen kayak mau bikin film gay deh, nggak. Nggak pernah. Saya selalu bilang Parts of the Heart tuh kalau misalnya saya straight, saya hetero, itu pasti jatuhnya tentang seorang pria hetero dan pengalaman dia dengan cinta gitu. Jadi fokusnya Parts of the Heart sebenarnya ke menceritakan apa saja yang dalam hidup saya yang pernah saya pelajari tentang cinta, dan karena kebetulan saya gay, filmnya otomatis jadi film LGBT, tapi tidak pernah direncanakan mau bikin film gay. Kalau yang lain ya again, karena semua keterlibatan saya ke film-film atau proyek-proyek yang bertema LGBT, karena selain punya saya, Parts of the Heart, saya memproduce The Sun, the Moon, and Hurricane-nya Andrew Chong. Terus saya juga salah satu sutradara dan konseptor di belakang web series Kisah Carlo, yaitu tentang HIV dan AIDS. Dan itu mengangkat beberapa tema-tema LGBT di beberapa episodenya. Kenapa itu saya ngangkat? Karena dekat dengan saya, gitu. Dekat dengan kehidupan saya, dan merasa bahwa memang dibutuhkannya banyak suara-suara filmmaker LGBT untuk menyampaikan suara-suara kaum LGBT di
Indonesia dan di seluruh dunia sih sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, mayoritas film-film bertema LGBT di Indonesia itu tidak dibuat oleh sutradara LGBT atau penulis LGBT. Jadi gaze-nya itu masih sangat heterosexual gaze, masih sangat point of view yang agak judgmental, dan cenderung masih menampilkan atau bercerita berdasarkan stereotip dan anggapan-anggapan yang ada. Jadi kurang bisa dibilang mewakili kaum LGBT, mayoritas film LGBT di Indonesia, karena tidak dibuat oleh suara-suara LGBT, oleh filmmaker LGBT. Kenapa saya banyak support, either produce atau bantuin cari dana untuk filmmaker yang ingin bikin film bertema LGBT, ya karena I feel that dibutuhkan suara-suara mereka untuk meluruskan banyak anggapan-anggapan atau stereotip-stereotip negatif tentang kaum LGBT, dan edukasi sih sebenarnya, dan memberikan suara kepada minoritas. Semoga terjawab. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin mulai acaranya pertama teman-teman bisa nanyain, untuk pertanyaannya silahkan dimulai untuk teman-teman yang ingin menanyakan. Selamat sore Pak Paul. Halo. Saya ingin bertanya Pak Paul. Ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Ini dengan film sebagai bagian dari ekonomi kreatif, implikasinya film ini pasti menarik buat para pemodal besar, buat terlibat dalam industri sebagai usaha buat ngedapetin keuntungan dari bisnis dunia perfilman. Kemudian muncul tipe film dengan beberapa karakteristik yang berbeda atau kayak film queer ini gitu yang sedikit menyimpang mungkin bahasanya. Bisa nggak sih bisnis ini menarik buat para pemodal atau cuma sebagai penyampaian aspirasi doang lewat film? Ini specifically untuk queer film atau untuk film ya, in general sebagai bisnis? Untuk queer film. Well, kalau misalnya dilihat gini, masalah queer film di Indonesia itu bukan masalah ekonomi. Kalau kita misalnya ngelihat, kita tarik mundur 10, 15, 17 tahun yang lalu, Arisan itu hit sekali di box office. Coklat Strawberry laku sekali di box office. Banyak sekali film bertema LGBT di 2000-an awal sampai 2012 itu yang tidak rugi di box office. Karena kalau dari perspektif finansial, sebenarnya laku. Sangat laku. Karena kontroversial. Karena banyak dibahas orang. Karena sesuatu yang baru atau sesuatu yang menggebrak mainstream. Masalah queer film di Indonesia bukan masalah finansial. Masalahnya adalah masalah sensor. Masalah pemberangusan. Apalagi di 10 tahun terakhir, di mana bisa dibilang ada semacam 2012 ke sini lah, semacam ada conservative backlash, di mana ekstremisme agama mulai merambat ke banyak hal, itu mulai sulit. Sekarang aja untuk punya, misal kita punya satu film yang ada satu karakter queer saja, kalau sampai disebut bahwa dia queer, itu bisa ditolak, lulus sensor. Sekarang masalahnya kenapa banyak filmmaker tidak mengangkat
bertema LGBT, apalagi untuk ditayang di lokal, adalah karena tidak bisa lolos sensor. Dan marketnya juga sudah sangat berubah sekarang, karena Indonesia pun secara keseluruhan sudah mengalami massive conservative backlash. Jadi investor cenderung tidak mau naruh duit ke film LGBT sekarang karena tahu limited sekali rilisnya. Karena tahu bahwa kemungkinan besar 90% tidak akan lulus sensor. Jadi it's no longer a viable financial option. Itu makanya ketika filmmaker membuat film dengan bertema LGBT, itu hampir selalu targetnya keluar. Untuk festival di luar atau distribusi keluar, dan di Indonesia hanya sebatas festival atau special screening di art house saja. Karena udah sangat tidak memungkinkan. Nah, kemarin contohnya kenapa Kucumbu Tubuh Indahkunya Garin Nugroho bisa rilis lokal, itu karena argumennya sangat kuat bahwa itu berangkat dari budaya tradisional Indonesia, menampilkan LGBT dalam tradisi Jawa. Itu yang dipegang kuatnya. Jadi mau LSF mau ban pun sulit. Plus si produser dan sutradara tuh lumayan pintar juga. Itu filmnya sudah dirilis ke festival keliling dunia, sudah dapat sebagai cultural heritage film, udah diakui oleh PBB dan seluruh dunia. Baru dirilis di sini, LSF jadi malu kalau nge-ban. Dan kalau misalnya dilihat di limited release-nya itu penuh terus waktu itu. Apalagi tambah laku karena banyak kota-kota yang secara pemerintah kota yang secara vokal bilang nge-ban film ini. Secara finansial dengan limited run-nya si Kucumbu itu, it made a lot of money. So it's still financially viable. Masalahnya nggak boleh tayang, susah sekali tayang. Dan karena susah tayang itu yang membuat investor jadi agak malas untuk mengangkat tema-tema seperti itu. Oke, makasih penjelasannya Pak Paul. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yeah. Kok tujuannya diadakan Queer Film Festival ini apa ya? Cukup jelas bukan? Kira-kira menurutmu kenapa harus ada gitu Queer Film Festival? Sebagai ini mungkin kayak kalau dari penjelasan dari narasumber kemarin yang sempat kami wawancarai juga, karena katanya di situ tuh bisa kayak ada komunitas transgender yang bisa menyuarakan aspirasinya masing-masing. Ya jujurnya dasarnya itu it's kenapa festival LGBT dari dulu itu ada, karena itu bagian dari aktivisme, itu bagian dari ekspresi, bagian dari edukasi massal tentang kaum LGBTQ+. Karena masih banyak, karena cenderung apalagi dulu dari tahun 70-an, 80-an, cenderung susah sekali untuk cari ruang ekspresi untuk film-film bertema kayak gitu, maka filmmaker atau penggemar film yang kebetulan juga nyerempet dengan aktivisme LGBT membuat film-film festival LGBT untuk memberikan ruang yang tidak diberikan.
fungsinya adalah untuk itu, untuk representasi. Ketika festival-festival atau medium-medium tayang film lainnya tidak memberikan ruang, kita bikin ruang sendiri. Sesimpel itu sih. Mau pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Heri. Terima kasih ya Pak Paul atas penjelasannya, bermanfaat sekali. Yuk. Siang Pak Paul. Halo. Ya. Mungkin saya mau bertanya di sini. Tadi kan kata Pak Paul dulu tuh sebenarnya film ini ada semenjak 2012 ada mulai ekstremisme agama gitu. Nah, berarti kan di sini ada kepentingan politik nggak di sini Pak Paul, kalau yang Pak Paul lihat dalam industri film queer ini? Pertama saya bilang nggak ada yang namanya industri film queer di Indonesia. Outputnya terlalu kecil untuk menjadi industri. Industri film Indonesia aja kecil, dan praktisi, pembuat, dan output film queer itu di bawah 1%. Jadi nggak ada industrinya dari film yang ada. Mungkin jenis film gitu. Kalau misalnya ya jenis film. Kalau misalnya kenapa saya ketawa pas dengar tadi, kenapa? Apa ada pertimbangan politisnya atau tidak? Kami kaum LGBT di Indonesia, apalagi di 10-an tahun terakhir ini, sudah sangat biasa dijadikan alat gorengan. Jadi setiap kali ada sebuah isu yang harus dialihkan, ada masalah pemerintah, ada skandal atau apa yang mulai jadi pembahasan, sering sekali pengalihan isunya adalah isu-isu LGBT. Kami sudah lumayan biasa dijadikan daripada rakyat mikirin pemerintah korupsi, skandal ini, masalah ini, mendingan kita distract dengan menunjukkan dan memberikan mereka penjahat lain, yaitu moral Indonesia rusak karena kaum LGBT. Kaum LGBT responsible for the decay of Indonesian morals. Bencana alam terjadi semua karena banyak homo di Jakarta. Kami itu sudah sangat biasa dijadikan alat politik. Karena biasanya cenderung kalau misalnya udah ada masalah dikit tuh, aktivis-aktivis LGBT itu udah tahu, oke, ini bentar lagi digoreng lagi nih. Mereka butuh distraction, dan kami adalah distraction yang paling sering dipakai pemerintah. Dan itu juga sangat membuat kesempatan untuk filmmaker LGBT untuk bikin film-film bertema LGBT juga, karena ya kami nggak mau film kami atau karya kami hanya dijadikan gorengan dan malah dijadikan alasan untuk diserang karena untuk mengalihkan isu saja gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat di Indonesia, isu-isu yang sebenarnya lebih baik dibahas itu banyak sekali, dari korupsi, dari kelalaian pemerintah dalam di banyak bidang, terutama sekarang di dalam penanganan COVID-19 dan segala-gala. Tapi setiap kali ada masalah yang kayak gitu, salah satu isu yang paling sering digoreng dan dinaikin untuk mengalihkan perhatian massa adalah isu LGBT. Jadi kami sudah sangat biasa digunakan sebagai alat politik. Mudah-mudahan menjawab. Berarti mungkin lebih sering lebih sering jadi kambing hitamnya oleh pemerintah gitu dari setiap sangat ya sangat.
pasti kalau misalnya tiba-tiba ada bencana alam atau ada apa gitu, dan yang difokusin oleh dan orang mulai nyerang bahwa oke, penanganan pemerintah kurang baik soal bencana alam ini, tiba-tiba pasti ada pemuka agama mana yang followernya banyak, yang mediumnya banyak bilang bahwa oh ya, ini akibat kaum LGBT di Indonesia, karena banyak kaum LGBT murtad di Indonesia. Tuhan marah dan marah pada Indonesia dan menyerahkan azab dengan bentuk gempa dan tsunami. Dan itu yang jadi gorengan masalahnya. Sering dengar kan di sosial media atau apa, pasti ada ustadz yang bilang Iya, sering dengar seperti itu sih. ini Iya. ya. Dan biasanya kalau itu terjadi kalau misalnya mulai ada masalah atau ada gunjingan-gunjingan negatif, tiba-tiba gorengannya nongol. Kalau belum pernah memperhatikan, coba perhatikan dari sekarang deh. Biasanya gorengan isu LGBT itu selalu bertabrakan dengan ada masalah lain. Jadi kami sudah terbiasa jadi pengalihan perhatian. Sebagai pengalih isu untuk kasus-kasus besar juga mungkin ya, kayak kasus besar korupsi di Indonesia juga banyak kan mungkin. Ya. Nah dulu nggak kayak gitu. Tapi karena dengan meningkatnya konservatisme agama di Indonesia, pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang berkuasa melihat itu sebagai kendaraan yang cocok untuk didompleng untuk mengendalikan opini massa. Selalu biasa dan sepertinya selalu sangat sukses. Dan kami para aktivis LGBT mencoba selalu mengcounter dengan edukasi dan segala-galanya, tapi selalu mentok, agak susah karena ya diskusinya selalu mentok ke dosa atau tidak, selalu ke masalah agama. Karena itu yang digunakan untuk pengalihan perhatian, lewatnya yang didomplengi oleh para penguasa adalah agama. Karena agama, ya kita semua tahu, adalah cara terbaik untuk mengendalikan massa, untuk mengendalikan opini massa. Jadi ya agak susah sih selama konservatisme atau ekstremisme itu masih lebih dikasih panggung dibanding pemikiran agama moderat atau agama-agama yang lebih rasional, akan sangat susah untuk bersuara tanpa ditindas dan tanpa diberangus terus, dan akan agak susah untuk kaum LGBT berhenti menjadi kambing hitam atau jadi pengalihan isu. It's gotten to the point where ketika itu terjadi, kami udah kayak ya udah diem aja lah, ngapain melawan. Yang masih banyak yang berisik, masih banyak yang lawan, tapi dia bisa panjang karena kita baliknya ke isu perlawanan lagi, isu perlawanan dan isu aktivisme LGBT. Karena saat ini dalam perlawanan itu, kami ke aktivis-aktivis LGBTQ mau ngomong sampai mulut berdarah, sampai udah nggak punya suara lagi, pasti akan mentok dan akan dianggap sebagai ya iyalah, penjahat mana mau ngaku jahat, pencopet mana mau ngaku nyopet gitu, karena selalu dipandang sebagai kriminal yang mencoba
memberi pembenaran terhadap kejahatannya. Itu makanya penting sekali kalau misalnya dari sisi aktivisme, dan ini berkaitan dengan sisi aktivisme dalam bentuk film juga, penting sekali bahwa kita punya allies atau sekutu dari kaum-kaum hetero yang terhormat dan terpandang. Bisa dibilang adanya filmnya Mas Garin Nugroho yang Kucumbu Tubuh Indahku itu sebenarnya sangat positif untuk kemajuan edukasi atau pemahaman terhadap isu-isu LGBT di Indonesia, karena itu tidak dibuat oleh seorang filmmaker queer, tidak ditulis oleh seorang filmmaker queer, dan berasal dari seorang filmmaker atau figur budayawan heteroseksual yang ternama dan terhormati. Jadi pemikirannya lebih didengar, lebih dianggap. Dan saat ini sebenarnya yang lebih dibutuhkan daripada kaum-kaum LGBT atau filmmaker LGBT untuk bersuara adalah dukungan dari kaum-kaum hetero public figure terutamanya untuk membela isu-isu tersebut karena lebih bisa didengar, lebih diterima. Makanya saya juga bilang selama ada filmmaker heteroseksual yang mencoba berani mengangkat tema-tema tersebut, itu selama mereka sensitif melakukannya, selama mereka melakukannya tanpa main stereotype dan melakukan research dengan baik, itu nggak ada salahnya bagi kaum LGBTQ untuk mendukung adanya itu. Karena ketika suara kami sudah tidak didengar atau susah untuk didengar, kami butuh allies atau sekutu-sekutu itu untuk bersuara untuk kami. Yang sekutu-sekutu yang bisa lebih didengar. Dan yang menarik sekali dari efektivitasnya film Mas Garin dalam mengangkat isu-isu LGBT adalah Mas Garin bukan seorang homoseksual, dia sangat hetero, dan dia juga banyak mungkin nggak tahu dia itu sudah haji, walaupun dia tidak menggunakan gelar Haji Garin Nugroho, tapi dia sudah haji. Pemahamannya terhadap agama juga sangat luas. Tapi yang paling penting adalah pemahamannya terhadap budaya Indonesia asli dan sejarah budaya Indonesia. Yang membuat Kucumbu Tubuh Indahku itu menarik dan efektif karena Mas Garin mengangkat sesuatu yang benar-benar Indonesia. Dia mengangkat tradisi tari Lengger Lanang dari daerah Banyumas dan sekitarnya. Dan itu penting sekali karena sering banget kalau misalnya kita dengar sentimen-sentimen anti LGBT, pasti komentar utamanya adalah budaya impor, budaya barat yang merusak ketimuran kita. Kalau kita benar-benar mau mempelajari ketimuran kita atau sejarah budaya Indonesia, LGBT di dalam sejarah budaya Indonesia bisa ditemukan di semua provinsi, di sejarah di semua suku dan budaya di Indonesia sudah ada dari dulu, pra-Islam. Dan masih dipertahankan di beberapa tempat sampai sekarang. Kayak di budaya Bugis ada 5 gender yang diakui, bukan 2. Tapi hal-hal tersebut tidak diajarkan. Jadi saya selalu ketawa aja kalau bilang budaya barat itu
LGBT tidak sesuai dengan Indonesia, tidak sesuai dengan ketimuran. Kalau mau kasar ya, mau frontal, mau ngomong, yang import itu agama. LGBT itu sudah ada di budaya-budaya pra-agama import. Di sini, kalau kita mau research. Di budaya kepercayaan dan tradisi-tradisi suku-suku di Indonesia pra-Islam. Sudah ada. Yang masih di beberapa tempat masih dipertahankan sampai sekarang, tapi makin digerus dan makin ditindas oleh keberadaan agama. Dan makin dibilang, ya tidak, Indonesia terlalu barat. Nah, saya sering ketawa aja sih kalau misalnya dengar itu. Nah, tandanya ya udah kamu mengakui jadi pakar budaya Indonesia, kamu nggak tahu budayanya sendiri. Kalau misalnya nggak percaya, tanya aja orang Bugis. Yang namanya calalai, calabai itu apa? Kepercayaan 5 gender dalam budaya Bugis. Baca aja Serat Centini, salah satu kitab cerita storytelling paling tua di budaya Jawa. Itu segala spektrum seksualitas ada di situ. Dari bisexuality, homosexuality, sampai bestiality ada di situ. Dan itu pra-Islam. Jadi kalau misalnya ngomong bahwa itu bukan budaya Indonesia, Anda kurang research. Saya selalu bilang. Kalau misalnya mau lebih frontal lagi, yang bukan budaya Indonesia itu adalah Islamisasi yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan menjawab. Menjawab untuk pertanyaan kali ini. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya itu kalau kita lihat di negara luar kan banyak yang sudah mendukung film queer seperti ini. Contohnya kayak Australia. Australia itu sangat mendukung film seperti The Queer Film Festival untuk kaum yang meningkatkan industri kreatif di negaranya untuk meningkatkan wisatawan di negaranya. Kalau misalkan ini diterapkan di Indonesia, apa ini bisa berkembang juga di Indonesia dengan kondisi Indonesia yang saat ini? Kamu kurang research. Di Indonesia sudah ada festival film queer dari 2001. Q Film Festival, dan terpaksa tutup di tahun 2013 karena 3 tahun berturut-turut diserang FPI dan semua organizernya diancam dibunuh oleh FPI. Sudah ada dari dulu. Semenjak kejadian itu nggak pernah ada bikin film queer festival lagi di Indonesia. Berisik dikit diancam, berisik dikit ditangkap. Banyak aktivis kita kisaran 2013 bikin conference sedikit aja digerebek. Banyak aktivis yang menerima ancaman-ancaman dibunuh, kematian ke rumahnya, disamperin. Ya kira-kira dalam kondisi kayak gitu, Anda mau nggak tetap lanjut? Tidak, kayaknya agak berat ya untuk ini kayak gini. Jadi Exactly. Jadi sangat agak sulit gitu. Coba Google Q Film Festival yang didirikan oleh John Badalu dan beberapa orang di 2001 atau 2002, saya lupa. Itu sampai 2013 terakhir. Itu sangat besar. Itu pada masa-masa jayanya termasuk salah satu festival film LGBT terbesar di Asia, dan itu di Jakarta. Bisa sampai 7-8 venue sekaligus, termasuk di Jogja dan di Bali secara serentak. Dan itu menghasilkan uang lumayan. Sponsornya banyak, sponsornya gede. Untuk bertahun-tahun disponsor oleh Durex, Fiesta, dan banyak tempat, banyak sponsor lain.
Nah, kalau nggak salah sempat ada bank yang sponsorin. Tapi again itu pra-religious backlash, pra 2012-13. Mulai tahun 2011, itu 2010 kalau nggak salah, 2010-2011 kisaran situ, mulai diancam. Mulai ada death threats, sampai ada bentrok di salah satu venue Q Film Festival di Goethe Institute waktu itu, di mana pagar Goethe dirobohkan oleh FPI. Sesudah ada dan sangat besar dan sangat dianggap dunia waktu itu. Di Q Film Festival di masa-masa jayanya itu mendatangkan queer filmmaker dari seluruh dunia, dari Amerika, Eropa, Jepang. Tamu-tamunya internasional terus. Saya tahu karena saya terlibat dari tahun 2003 sampai 2006. Oke, Jadi baik ya Pak. kalau misalnya dibilang apakah di sini ada, ya sebenarnya kemauannya ada, tapi setiap kali coba ada, ya begitu nasibnya. Apalagi Karena saat ini. karena keadaan mungkin ya, jadi susah untuk berkembang Ya, untuk saat ini. sangat. Eh, Kalau dengan adanya film misalkan The Queer kayak film Kucubu Tubuh Indahmu itu kan itu bentuk bentuk dari apakah itu film dengan Kucubu Indahmu itu apa mempengaruhi banyak orang dari yang nilai tentang LGBT itu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang menjadi uh, sesuatu yang normal gitu, sesuatu yang normal terjadi di Indonesia karena kan seperti Bapak bilang tadi ini budaya yang sudah lama mungkin karena ini nggak banyak orang tahu jadi orang banyak menganggap tentang LGBT ini dipandang sebelah mata gitu dengan adanya film ini mungkin Ya. menjadi sesuatu yang ini, dipandang normal gitu Pak. Sebenarnya salah satu fungsi dan efek terbesar yang saya pribadi lihat dari dari filmnya Mas Karin itu, dari Kucubu Tubuh Indahku, adalah orang menjadi lebih teredukasi, jadi lebih paham, dan biasanya penerimaan itu selalu biasanya harus dimulai dari pemahaman dulu. Kalau kita nggak paham, kita akan takut. Dan karena kita takut, kita nggak terima. Dan salah satu fungsi paling positif dari film tersebut adalah pemahaman itu meningkat. Dan itu kelihatan dari respon-respon orang yang nonton. Banyak sekali yang responnya itu kayak, oh ternyata di Indonesia udah ada ya. Oh ternyata itu budaya kita ya. Ada ya itu gitu. Dan karena sayangnya gini ya, misalnya pemerintah dari dulu kita di sekolah diajarkan untuk mencintai budaya Indonesia, mempelajari budaya Indonesia, tapi edukasi terhadap budaya Indonesia itu di sekolah dan yang disahkan oleh pemerintah itu benar-benar yang sangat heteronormatif atau yang sangat sesuai dengan norma-norma agama atau hal-hal yang tidak mau kontroversial sama sekali. Karena kalau misalnya kita bahas, ya nggak usah bahas LGBTQ deh. Apakah ketika kita di SD belajar tentang budaya Indonesia, kita diajarkan bahwa Dayak itu dulu kanibal? Tidak kan? Yang diajarin itu bagus-bagusnya aja. Atau yang dianggap bagusnya aja. Jadi pemahaman terhadap budaya Indonesia sebenarnya itu sudah terlalu disensor dan dibersihkan dalam tanda kutip. Jadi sangat penting bagi figur-figur budaya besar seperti Garuk Nugroho untuk mengangkat elemen-elemen budaya Indonesia yang dibersihkan selama ini, yang tidak terlalu dibahas, diajarkan di sekolah atau seperti itu.
Karena gimana kita bisa menentukan pendapat kita terhadap suatu hal kalau kita tidak diberikan informasi lengkap tentang hal tersebut. Kasar gini, kaum LGBT, edukasi tentang isu-isu LGBT di Indonesia sangat sepihak dan sering sekali diwarnai dengan agama dan norma dan moral dan hal-hal seperti itu. Karena hanya dari satu source, sementara source lain diberangus. Ya kan? Contohnya, kenapa kami kaum aktivis LGBT malah merasa bahwa ketika kita harus melawannya untuk memahami, untuk melancarkan narasi kami tentang pemahaman perspektif kami dan kenyataan tentang isu tersebut, kami harus juga memahami narasi yang kontra kami. Itu makanya banyak sekali, dan ini bukan hanya di Indonesia saja, aktivis LGBT yang bisa ngutip Quran, paham hadis, ngutip Alkitab, untuk citing sebenarnya interpretasinya rancunya di mana, gitu. Dan paham sejarah kaum LGBT sampai 1000-an tahun lebih ke belakang, ya. Karena itu senjata kami, edukasi, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya salah satu cara untuk membuat orang menganggap atau menyadari bahwa itu normalisasi dari hal yang selama ini dianggap tidak normal, adalah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini sudah lama normal. Dari dulu sudah dianggap normal. Cuman ada satu pihak atau satu elemen yang masuk dan tiba-tiba mengatakan ini tidak normal. Nah, kalau kita lihat di budaya-budaya tertentu, contohnya budaya-budaya yang LGBT issue atau homoseksuality atau even gender fluidity itu masih sangat diterima contohnya di Thailand atau di Jepang even. Kenapa? Kalau kita lihat negara-negara Asia yang sangat masih progresif soal isu-isu LGBT, itu karena mereka sangat memegang budaya asli mereka atau kepercayaan asli mereka. Jepang itu mayoritas masih Shinto atau agama tradisional. Thailand masih Buddhisme spesifik untuk region itu. Percayaan yang sudah ratusan tahun dan tidak terlalu terpengaruhi sama kepercayaan import atau norma-norma import yang dipaksakan ke situ. Selalu tuh menurut gue, dan aku bukannya menyerang agama ya, aku sama sekali tidak menyerang agama, karena bisa dilihat banyak sekali di Amerika, di Eropa, even in parts of Asia juga banyak pemuka-pemuka agama apapun, Islam, Kristen atau apa, yang sekarang mulai membuka diri terhadap isu-isu LGBT, yang mulai lebih open-minded, mungkin dibilang lebih moderat atau apa, tapi karena menganggap ini sebagai isu hak asasi manusia. Karena coba saya tanya, ada nggak satu agama apapun yang tidak mengajarkan cinta sesama? Semua agama garis bawahnya itu adalah mencintai sesama umat manusia, bukan? Iya. Ya. Iya, betul. Nah, ketika sudah mulai ada kepentingan politik yang memanfaatkan agama, dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta sesama manusia itu mulai dikorupsi. Itu mulai diubah. Masalahnya sebenarnya, and I will be the first person to say this always, the problem is not the religion. It's how agama digunakan
untuk memanipulasi massa. Bukan agamanya, tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin berkuasa, ingin mengontrol massa, yang menggunakan agama secara negatif untuk kepentingannya sendiri dan untuk menindas. Dan yaitu kesadaran terhadap apa yang sebenarnya Indonesia, budaya Nusantara itu apa, dan itu jatuhnya tinggal ke orang-orang secara individual aja, gimana mau merekonsil itu dengan kepercayaan kita, kepercayaan yang kita diajarkan, kita dibesarkan gitu. Yang mau dipegang tuh yang mana? Kalau yang selalu saya bilang agak lucu gitu kalau misalnya misalnya dari sisi Christianity deh, dibilang bahwa oke, Alkitab melarang homoseksualitas. Itu di perjanjian lama, di perjanjian baru itu nggak dibahas. Itu satu. Dua, di Leviticus, di kitab yang sama di mana melarang homoseksuality, di situ juga barang tato. Tapi banyak orang Kristen yang punya tato salib. Itu juga mensahkan dan melegalkan kita kalau punya anak perempuan, kita halal-halal aja, sah-sah aja menjual anak perempuan kita sebagai budak ke orang lain. Boleh loh, di Leviticus itu boleh. Nah, kenapa homoseksuality dilarang itu ini dipegang? Kalau misalnya bilang ada di Alkitab, oh yaudah kalau gitu gue beli dia anak perempuan lo jadi budak gue, boleh loh di Alkitab. Jadi kenapa tebang pilih kepercayaan itu selalu terjadi untuk memihak yang berkuasa? Kenapa nggak tebang pilihnya itu pilih apa yang bagus buat semua umat manusia dan itu yang dijalankan, yaitu kasih tersebut. Kenapa? Karena itu dijadikan alat pengontrol massa, alat kekuasaan. Makanya edukasi, terutama terhadap isu-isu tersebut, dan hal-hal tersebut itu sangat penting. Saya selalu bilang sama aktivis-aktivis LGBT yang muda, marah aja nggak cukup. Masalah kebanyakan anak-anak cuma marah, berantem di sosial media, kayak gitu-gitu, itu nggak cukup. Kita tidak akan bisa mengubah pikiran hanya dengan marah dan berantem. Kita harus paham argumen mereka dan memperkuat argumen kita dengan sejarah, dengan fakta-fakta budaya. Kita harus lebih pintar daripada yang menentang kita. Karena cenderung kalau saya debat kusir gitu, dengan orang yang sangat konservatif, yang sangat ekstrim soal agama, biasanya saya lempar ayat, saya lempar fakta tentang budaya Indonesia dan segala-gala sejarah yang tertulis, mereka diam. Mereka nggak bisa lawan, paling mengulang balik-balik, tapi itu dosa, tapi itu dosa, tapi itu dosa. Udah, mentok di situ. Itu makanya sangat penting untuk edukasi lewat budaya, lewat media, dan mengangkat kenyataan tentang budaya Indonesia di masa lalu. Dan bukan sebagai pembenaran atau justifikasi saja, tapi memang sebagai kenyataan bahwa itu sesuatu yang dulu pernah dianggap normal dan tiba-tiba tidak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab sih Pak pertanyaan. Jawabannya sangat bagus. Jadi ilmu baru buat kita. Nah, kalau untuk selanjutnya ini kan film itu berarti bisa menjadi edukasi buat orang-orang awam seperti kami tentang LGBT gitu Pak. Mungkin dengan film itu kita
bisa nggak sih Pak menghilangkan diskriminasi terhadap kaum LGBT di Indonesia melalui film gitu Pak? Bisa kalau dikasih panggung. Masalah saat ini panggung kami direnggut total, hampir total. Mengangkat tema itu sedikit pun sekarang bisa gagal sensor, bisa ditolak. Kasusnya 2 tahun yang lalu di 2018 ada satu film komedi sebenarnya, yang kebetulan salah satu karakter supportingnya itu openly gay dan ada salah satu karakter adik dari pemeran utamanya, dari karakter utamanya is a lesbian, dan film itu ada adegan a lesbian wedding. Tapi itu ditolak oleh LSF, dilarang tayang. Karena tidak dianggap menentang norma-norma budaya Indonesia dan norma-norma agama. Saya terlibat dalam pembuatan film itu sebagai salah satu pemain, dan kami kaget setengah mati ketika tiba-tiba ini. Biasanya kan kalau sama LSF tuh kalau ada yang nggak enak atau apa mereka pasti akan ngasih surat, akan kita loloskan kalau ini dipotong. Biasa mereka ngasih daftar, ngebalasnya tuh dengan daftar adegan-adegan yang harus dipotong. Ini mereka nggak sama sekali, langsung surat penolakan. Karena elemennya terlalu besar menurut mereka. Dan itu filmmakernya harus bolak-balik nego ke sana untuk akhirnya bisa lolos, tapi dengan banyak sekali elemen yang dipotong sampai kalau kita nonton film itu agak nggak masuk akal 15 menit terakhirnya. Karena benar-benar agak rusak ceritanya gara-gara pemotongan-pemotongan tersebut. Tapi salah satu cara bahwa satu-satunya cara film itu bisa tayang di bioskop adalah ketika elemen itu dicabut. Jadi the lesbian wedding was taken out. So it's really difficult untuk bisa mengedukasi ketika platform kita diberangus terus. Waktu itu dulu pernah ada web series yang sangat bagus di YouTube, Chong, TONQ, yang sangat bagus tentang edukasi LGBT issues, edukasi HIV/AIDS. Itu akhirnya diblokir kan sama Tifatul waktu itu, dilarang, dicabut, disuruh ditarik karena dianggap merusak moral bangsa. Padahal itu mostly edukasi HIV/AIDS yang disponsori oleh banyak NGO internasional untuk hak asasi manusia dan HIV/AIDS, tapi dianggap merusak moral. So, gimana kita bisa mengedukasi lewat film atau ekspresi atau media audiovisual lain ketika kita mulai dapat penonton sedikit, langsung disuruh diam. Film adalah memang medium terbaik untuk itu. Tapi kalau medium itu direnggut terus dari kita, ya udah, gimana caranya? Kita masih bisa dari art house theater ke art house theater, kayak dari festival ke festival. Tapi festival itu kan basically mostly di luar. Yang di sini juga sedikit. Dulu tuh masih gampang bikin pemutaran dari kampus ke kampus. Sekarang kampus pun mulai moralis. Film-film bertema seperti itu agak mulai susah untuk diputar di kampus-kampus tertentu. So yes, film adalah medium yang sebenarnya sangat baik kalau bisa ditonton. Kalau kesempatan untuk ditontonnya saja diberangus terus, dirampas terus, ya gimana orang bisa teredukasi?
Tapi itu tidak menghentikan filmmaker LGBT atau filmmaker pro LGBT untuk tetap berkarya. Tapi ya sedih aja bahwa karya kami sebenarnya fungsinya untuk mengedukasi orang-orang di negara kelahiran kami, tapi jatuhnya yang nonton cuma orang-orang di negara lain atau di budaya-budaya lain yang jauh lebih progresif. Itu selalu masalahnya. TV pun susah gitu. Gimana kita bisa mau mengedukasi atau mencoba mengedukasi lewat karya audiovisual ketika TV pun udah melarang konten-konten yang sedikit ngerempet ke LGBT, dan media massa kita kayak berita TV masih menggunakan kata-kata seperti penyimpangan seksual, amoral, dan hal-hal seperti itu ketika membahas kaum LGBT. Kami akan tetap terus berkarya untuk menyuarakan suara kami, tapi kalau yang dengar kita doang ya juga nggak ngaruh gitu. Karena platform kami dirampas terus. Efektif kalau dikasih platformnya. Sekarang platformnya direbut terus. Gimana dong? Kita harus nyari-nyari terus. Mau coba lewat web series, YouTube, lewat social media, naik dikit profilnya, dan kebetulan lagi butuh gorengan. Yang Cong itu kan waktu itu terjadi ditariknya pas lagi mendekati di kisaran pemilu untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah di saat pemilu 2014 itu naik. Nggak lama setelah itu pilkada setelah itu lagi masalah banget, alihan perhatiannya ya udah let's attack the homosexuals. Cong dicabut. Pilkada waktu itu kalau nggak salah yang masalahnya. So, gimana caranya kita bisa terus mengedukasi lewat medium tersebut kalau dia terkenal dikit ditonton banyak orang sedikit langsung diinjak, langsung dilarang. Sulit kan? Pak, terima kasih penjelasannya sangat kompleks. Tapi ini berhubung aplikasi kami Ya udah mau habis ya. Untuk mengulang pertanyaan terakhir, kami buat yang baru bagaimana? Boleh. Ya, keluar dulu aja ya. Nanti akan saya kabari lagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Legitimasi untuk bernafas. Perlukah legitimasi untuk hidup sebagai manusia? Ya, itu ofensif sekali sih kata itu sebenarnya. Kayak saya sebagai kaum LGBT belum sah jadi manusia, jadi butuh disahkan dulu. Nggak suka istilah itu. Lebih penerimaan atau pemahaman mungkin kan. Tapi ya memang konsumsi terhadap film-film positif tentang isu-isu LGBT itu of course akan meningkatkan pemahaman, dan dari pemahaman itu akan munculnya toleransi atau acceptance, dan ya tapi again baliknya gitu, gimana bisa mencapai pemahaman lewat edukasi ketika edukasinya dilarang. Maaf kalau kedengaran repetitif, tapi masalahnya itu emang itu core-nya. Iya, akan membantu soal pemahaman dan soal acceptance, perjuangan terhadap kesetaraan segala-gala itu akan terbantu oleh edukasi lewat film, musik,
budaya, buku dan segala akan terbantu. Tapi boleh nggak diperbolehkan nggak, dikasih panggung nggak, dikasih mikrofon nggak? Setiap kali punya panggung, punya layar, punya mikrofon ditutup. Kalau pertanyaannya jawabannya of course terbantu kalau ada, kalau diperbolehkan, kalau tidak dipersulit atau tidak dihentikan terus ya membantu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, mungkin sudah cukup interview kita sore ini. Mungkin kesimpulan simpelnya tidak adanya tempat atau panggung untuk menyuarakan kaum LGBT dan sulitnya peraturan atau perizinan yang mungkin menjerat kaum LGBT untuk menyuarakan suaranya, dan kesetaraan gender itu tidak berlaku untuk para kaum penguasa, dan sulitnya berkembang untuk bisa menyuarakan para kaum LGBT. Ya, Mungkin begitu. terpaksa cari medium sendiri, tapi medium sendiri yang kita bikin itu tidak akan pernah bisa cukup luas. Itu masalahnya. Baik, Pak. Mungkin sekian interview kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu dan dimurahkan segala urusannya. Terima kasih Pak. Okay, thank you. Terima kasih, Pak. Dah. Dah.